Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Udah lama nggak ketemu teman-teman. Ya, kemarin saya cuti kantor. Jadi saya manfaatkan untuk pulang kampung ke Medan, menemui keluarga-keluarga di sana. Jadinya saya tidak bisa buat konten dulu. Ya tahu sendiri ya, alat-alat tempur di sini nggak mungkin saya bawa ke sana ya, nggak mungkin itu. Jadi kali ini saya baru bisa buat konten lagi. Cerita-cerita power tools lagi ya teman-teman ya. Ini menceritakan pengalaman saya lagi menggunakan power tools. Jadi masih banyak teman-teman kita yang baru mau mulai di dunia woodworking bingung mau beli alat-alat yang mana. Padahal di YouTube kan sudah banyak ya video-video referensi tentang alat-alat. Tapi ya ini saya rasakan juga sendiri. Pada saat saya baru memulai woodworking itu saya memang melihat konten-konten di YouTube tentang pembahasan tentang alat-alat ya. Bukan apa-apa, jadinya tambah bingung karena saya memang pada saat itu masih sangat awam tentang alat-alat tersebut. Jadi saya tidak tahu mereknya yang bagus yang mana, harganya yang murah itu seberapa. Baru untuk untuk kegunaannya sendiri juga masih bingung gitu loh. Jadi ini saya buat video seperti ini berbagi pengalaman saya ya tentang alat-alat yang menjadi daily driver saya, alat-alat yang saya gunakan untuk kegiatan woodworking saya ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, saya ini bukan untuk industri atau untuk produksi ya. Alat-alat yang saya gunakan hanya untuk kegiatan hobi saya. Jadi nanti kalau ada alat-alat yang tidak proper untuk digunakan kegiatan produksi, ya harap dimaklumi aja karena memang saya hanya penghobi. Untuk ini ya, saya mohon maaf kalau soundnya kurang bagus karena anginnya sangat kencang di sini, lagi musim hujan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke meja eksekusi. Baik teman-teman, di atas table saw saya ini sudah ada beberapa alat power tools yang biasa saya gunakan untuk kegiatan hobi woodworking saya ya. Yang pertama ada circular saw, terus ada bore dan impact driver, terus ada sander, ada 2 sander ya. Terus ada planer, terus ada trimmer, ada jigsaw. Ini alat-alat yang biasa saya gunakan ya, termasuk table saw dan juga situ ada meter saw. Ini alat-alat yang bisa saya gunakan, berbagai merek ya. Jadi saya tidak terpatok pada satu merek tertentu. Saya membeli berbagai merek yang menurut saya paling sesuai untuk saya gunakan. Dari segi harga juga dari segi kegunaan. Kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, yang pertama kita bahas adalah circular saw. Saya menggunakan 2 circular saw. Yang pertama AEG ini, yang cordless. Ini sudah banyak saya bahas ya. Nanti kalau masih penasaran dengan alat ini atau belum pernah lihat pembahasannya, silakan aja klik ini di atas ya ada. Silakan aja klik di situ. Terus ada dongceng. Kenapa 2 circular saw? Alasannya, yang pertama untuk pekerjaan-pekerjaan ringan saya gunakan. Pekerjaan ringan itu untuk memotong kayu-kayu yang tidak keras ya, atau memotong multiplex ya, seperti itulah ya, jenis-jenis plywood pada umumnya yang tidak membutuhkan tenaga yang besar untuk memotongnya ya. Jadi saya gunakan ini AEG ini karena alasannya yang pertama lebih praktis, yang kedua lebih hemat tenaga. Jadi tenaganya saya ya, karena dia lebih ringan, jauh lebih ringan dibandingkan dongceng yang tadi, dongceng. Ini harganya sendiri sudah pernah saya bahas juga, pada saat itu saya beli 700 ribuan. Ada promo ya, waktu lagi ada promo. Kalau sekarang harganya sudah naik, di mana-mana sudah di atas 1 jutaan ya teman-teman ya. Baik, yang kedua tadi dongceng ya. Kita taruh dulu ini. Circular saw dongceng ini saya gunakan untuk kegiatan memotong kayu-kayu yang keras. Jadi saya gunakan ini. Kenapa saya gunakan dongceng? Yang pertama tenaganya sudah tidak usah diragukan lagi. Yang kedua suaranya ya, suaranya itu saya suka, suaranya halus. Yang ketiga tingkat kepresisiannya. Yang keempat listriknya teman-teman. Jadi untuk listrik yang 1300 watt ini cukup bisa ya teman-teman ya. Next yang berikutnya kita bahas adalah bor. Untuk bor sendiri saya gunakan 2 bor ya teman-teman ya, dan 1 impact driver. Kenapa saya gunakan 2 bor? Karena saya tidak mau ribet untuk mengganti mata bornya. Jadi biar lebih cepat pekerjaan saya. Yang pertama saya gunakan bor Dolis ini sudah lama menemani saya ya. Jadi konten-konten awal saya juga membahas tentang bor ini. Ini saya suka menggunakan ini.
Yang pertama karena harganya murah, yang kedua tenaganya cukup, yang ketiga ringan, dan yang keempat enak digenggam. Dibandingkan dengan Makita, bagusan mana? Ya bagusan Makita ya teman-teman ya. Tapi karena Dolis ini harganya lebih murah, saya lebih sering gunakan kalau terjadi jatuh gitu, jadi nggak terlalu nggak terlalu sakit gitu ya. Baru saya gunakan yang ini bor yang saya beli dari Shopee, ini bor Cina, harganya cuma 200 ribuan, dapatnya satu baterai. Ini juga saya dapatkan karena lagi ada diskon, dan sekarang sudah tidak ada lagi yang jual harga 200 ribuan. Ini untuk baterainya 20 volt ya teman-teman ya. Untuk tenaganya sendiri tidak usah diragukan lagi, sudah saya sering gunakan, tenaganya juga cukup mantap teman-teman. Dan harganya murah, jadi kalau jatuh, kesenggol, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terlalu sakit juga ya. Terus ada impact driver, ini impact driver andalan saya dari Makita PD 110D. Ya, ini untuk harganya sekitar 1 jutaan ya teman-teman sekarang. Dapat 2 baterai, dan ini untuk tenaga sudah cukup untuk kegiatan woodworking. Baru untuk baterai dia awet, terus ringan juga. Lalu next, ini saya masukin juga karena menurut saya ini NRT Pro Bor juga. Ini dengan harganya yang cuman 280 ribuan, saya rasa ini mantap juga teman-teman. Sudah saya gunakan beberapa minggu terakhir ya. Tidak mengecewakan sama sekali untuk tenaganya. Kalau mau lihat video lengkapnya silahkan aja cek di atas ya. Terus untuk sender, saya sender menggunakan 2 sender teman-teman, 2 sender. Dua-duanya bentuknya yang bulat seperti ini. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, setelah saya menggunakan beberapa bentuk sender ya, ada yang petak, ada yang bulat, ada yang persegi panjang. Saya lebih suka menggunakan yang bulat ini. Yang pertama lebih enak digenggam, yang kedua hasilnya itu lebih, ada pesawat lewat, jadi mohon maaf kalau suaranya kedengaran ya. Yang kedua lebih cepat ya hasil kerjanya. Ini saya gunakan 2 karena yang satu untuk yang kasar, pekerjaan kertas, menggunakan kertas yang kasar, yang satu lagi untuk digunakan menggunakan kertas yang halus untuk finishing ya teman-teman ya. Saya gunakan 2 ya. Tapi kalau teman-teman budgetnya terbatas, 1 juga nggak masalah, tinggal ganti-ganti aja kertas sendernya, tinggal gampang kok, ini menggunakan velcro. Terus saya menggunakan planer atau ketam atau mesin serut. Ini mereknya modern. Ini harganya murah, hasilnya juga lumayan, wattnya juga tidak terlalu besar, dan beratnya juga ringan ya. Saya gunakan ini harganya murah ya teman-teman ya, nggak sampai 500 ribuan, saya lupa harganya berapa. Ini yang menjadi daily driver saya, jadi tidak melulu harus merek mahal ya. Terus saya menggunakan trimmer, saya ada trimmer juga, ada router juga. Router saya merek Crisbo, tapi antara trimmer dan router saya lebih senang menggunakan trimmer ya, karena lebih ringan dan juga wattnya lebih rendah listriknya. Terus lebih lebih mobile aja ya, karena dia lebih kecil ya dibandingkan dengan router. Ini harganya 300 ribuan ya kalau nggak salah ya. Untuk tenaga tidak ada komplain sama sekali. Terus untuk hasil juga tergantung mata pisaunya sih kalau hasil ya. Saya gunakan mata pisau yang merek Bosch teman-teman. Dan ini sudah lama saya gunakan, dari awal-awal saya woodworking saya menggunakan ini dan masih awet. Terus ada jigsaw. Ini jigsaw merek DeWalt teman-teman. Kalau jigsaw sendiri saya sudah beberapa kali ganti, dan saya gunakan DeWalt ini ya karena memang jigsaw murah itu agak sedikit mengecewakan hasilnya ya. Jadi saya beli DeWalt ini dan tidak ada komplain sama sekali untuk tenaga. Terus untuk untuk wattnya juga nggak terlalu besar. Harganya juga tidak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan Bosch, dia udah termasuk murah ya. Pada saat itu saya beli dengan harga 780 ribuan. Kalau sekarang saya nggak tahu harganya berapa, nanti cek aja di Tokopedia ya teman-teman ya. Itu tadi ya teman-teman ya, alat-alat yang saya gunakan untuk kegiatan woodworking saya, kegiatan hobi. Beberapa daily drivernya tadi ada beberapa merek mahal dan kebanyakan merek murah ya. Jadi tidak harus melulu merek-merek mahal untuk mendapatkan hasil yang bagus. Enggak ya teman-teman ya, sudah saya buktikan sendiri, tidak harus merek mahal untuk mendapatkan hasil kerja yang bagus.
itu tergantung dari jam terbang kita juga, itu mempengaruhi. Terus tergantung apa ya, cara kita menggunakannya. Kalau cara kita menggunakannya benar, insya Allah hasilnya juga akan benar, teman-teman. Jadi itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan dituangkan di kolom komentar ya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.